Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang maca teks deskripsi ya. Jadi di dalam bahasa Sunda, maca teks deskripsi ini hampir sama dengan teks deskripsi di bahasa Indonesia pada umumnya, yang mana teks deskripsi ini adalah cerita yang menjelaskan suatu objek ataupun peristiwa ya secara terperinci. Baik anak-anakku sekalian, di buku paket ya halaman 16, coba kalian lihat, itu ada contoh teks deskripsi ya. Di sini yang berjudul Medar Langlayangan. Oke, nanti Bapak jelaskan sedikit-sedikit. Ya, setelah itu nanti ada di sini pancen mandiri ya. Kalian nanti tinggal isi saja 1 sampai 10. Baik, Bapak jelaskan dulu ya. Ieu dihandap aya teks deskripsi eusina ngeunaan kaulinan barudak lalaki. Ku hidap ilu atawa baca dina jero hate. Nah, di bawah ini ada contoh teks deskripsi ya tentang kaulinan barudak. Kaulinan barudak ini adalah tempat bermain anak-anak artinya ya. Dalam bahasa Sundanya kaulinan barudak. Nah, di sini medar langlayangan. Medar langlayangan ini adalah bermain layang-layang ya. Oke, jadi bermain layang-layang. Urang Sunda teh boga rupa-rupa kaulinan, eta kaulinan teh muncul dina kahirupan masyarakat geus ditu. Atuh munasabah lamun hirupna kaulinan teh teuyu jeung kahirupan masyarakatna dalam alam harita. Jadi sakitu rea kaulinan teh aya nu disebut medar langlayangan. Nyaeta lamun ditingali luhurna jeung alus ulina langlayangan, tapi lamun diadekeun make gelasan nepi ka aya nu ngoleab eleh disebutna ngadu langlayangan. Nah, di paragraf pertama ini dijelaskan tentang bagaimana situasi gambaran ketika anak-anak memainkan atau bermain ya, bermain layang-layang itu. Oke, terus yang kedua di sini ya, bab kedua, langlayangan di pikawanoh ku urang Sunda geus lila pisan boh di dayeuh boh di pilemburan. Pangpangna barudak lalaki teh eleh maceuhna meledar langlayangan, lain ngan saukur barudak lalaki deui, tapi ti mimiti rumaja nepi ka kolot resep medar langlayangan. Sok sanajan langlayangan teh kaasup kaulinan tradisional, tapi nepi ka kiwari masih pada mikaresep. Malahan mah di Kabupaten Pangandaran tiap tahun sok diayakeun lomba medar langlayangan. Nah, di paragraf kedua ini dijelaskan ya bahwa biasanya yang sering bermain layang-layang itu anak laki-laki. Bahkan di sini ceritakan bahwa di sini di Pangandaran ya, di Kabupaten Pangandaran tiap tahun itu suka diadakan lomba main layang-layang. Nah, ya mungkin lombanya seperti tarik layang-layang, siapa yang putus. Nah, bagi yang tidak putus berarti yang menang. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin Bapak nggak bacakan semuanya ya karena akan lama ya, karena waktu di bahasa Sunda juga tidak begitu lama. Bapak jelaskan rangkumannya aja lah. Nah, itu. Oke, di bab 3 di sini ngapungkeun langlayangan merlukeun tempat anu lega. Oke, urang kota mah geus hampir beakeun lahan. Oke ya, jadi menerbangkan ya, ngapungkeun itu nerbangkan ya. Menerbangkan layang-layang itu memerlukan tempat yang luas. Lega ini luas ya. Orang kota geus hampir beakeun lahan. Jadi sudah hampir habis lahannya. Jadi intinya di bab 3 ini adalah menjelaskan tentang situasi ya, gambaran bahwa bermain layang-layang itu tidak di sembarangan tempat. Contohnya kalau di kota itu agak susah ya. Karena apa? Karena mungkin banyak gedung-gedung dan apartemen lainnya. Ya, itu yang dibutuhkan di sini main layang-layang itu yang tempatnya yang luas. Ya. Oke, di bab keempat, urang lembur mah sasarina medar langlayangan teh
di tegalan atau sisi sawah. Nah, jadi di bab 4 ini biasanya orang kampung ya, orang lembur ini orang kampung biasanya bermain layang-layang itu di tegalan atau sisi sawah. Ya, di pinggir-pinggir sawah begitu. Di tegalan itu di pinggir-pinggir sawah ya, atau di kebun. Itu kalau di kampung. Itu ya. Oke, dan di sini juga dijelaskan kadang bermain layang-layang juga ada juga ya insiden mungkin kena tiang listrik begitu kan, atau kena kabel. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bermain layang-layang ya. Jadi jangan sampai tali layang-layang itu kena ke kabel listrik, karena ini akan berbahaya ya. Tuh. Di bab selanjutnya, bab kelima di sini, di paragraf kelima ya. Di paragraf kelima di sini, langlayangan di talian lebah dadana jeung buntutna anu sok disebut tali timba. Gunana tali timba teh sangkan langlayangan henteu berat sabeula atawa gebeg. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan atau memainkan layang-layang gitu ya. Di sini jelaskan jadi jangan sampai katanya di sini tali langlayangan teh ya itu berat sabelah atau gebeg atau gebeg. Maksudnya di sini talinya harus benar-benar seimbang ya di tengah-tengah layang-layang tersebut supaya tidak gebeg bahasa ini ya. Jadi gebeg itu berat sebelah begitu. Lanjut ya di bab selanjutnya, di paragraf selanjutnya di sini paragraf terakhir. Mungkin kalian bisa lihat di buku. Lamun urang rek ngalanyahan ngapungkeun nang layangan bisa ku sorangan ya. Tapi kapaksa kudu kuduaan namun keur henteu gede angin. Sanggeus ngapung mah dari diulur jeung dipulut kunerna diluyukeun jeung liukna angin sangkan nang layangan beuki leluasa igal-igalan ngapak mega. Nah, jadi di sini di bab terakhir ini dijelaskan bahwa proses ketika menerbangkan layang-layang gitu ya. Jadi layang-layang ini tidak ada, kadang bisa dimainkan sendiri dari awal ya. Sendiri ataupun berdua. Ya, dalam bahasa Sundanya ngapungkeun. Ngapungkeun itu menerbangkan layang-layang, bisa berdua ataupun satu orang, sorangan ataupun dua orang. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan tentang deskripsi ya, teks deskripsi di bahasa Sunda. Nah, contohnya ini ya di halaman 16 ada itu. Kalian tinggal baca saja ya semuanya. Kalau nggak ngerti kalian mungkin bisa ketik kamus bahasa Sunda ya di Google. Di situ tinggal banyak ya arti-artinya apa ke bahasa Indonesia. Itu khusus bagi mereka yang masih nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali. Nah, itu salah satu cara alternatif, yaitu dengan kamus bahasa Sunda. Mungkin bisa lihat di Google, banyak lah ya di situ. Tapi intinya pembahasan hari ini tentang teks deskripsi, jadi itu ya, hampir samalah dengan bahasa Indonesia, ya bedanya mungkin di segi bahasa doang. Nah, selanjutnya kalian lihat di halaman 17 di buku paket ya, pancen mandiri 1 sampai 10 ya. Nah, ini kalian isinya berkenaan dengan cerita tadi yang ini, medar langlayangan ya, bermain layang-layang. Oke, nomor 1 ya, Bapak Indonesiakan dulu biar kalian paham dan memudahkan kalian untuk mengisinya. 1, saha nusok medar langlayangan. Nah, siapa yang bermain layang-layang ya? Nah, siapa biasanya ya? Laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah, ini contohnya seperti itu ya. 2, di mana anu sok diayakeun lomba medal langlayangan? Di mana diselenggarakannya
ya yang sering diselenggarakan lomba bermain layang-layang. Itu untuk nomor 2. Nomor 3 ini ya, lihat di buku. Kunaon pangna barudak medal layang-layangan di loteng atawa suhunan imah. Kenapa ya barudak itu anak-anak main layang-layang itu di atas gedung ya, atau di atas rumah, di atap rumah ya. Itu kenapa? 4. Lamun medal layang-layangan kudu hati-hati bisi kena ngabelit karena naon. Nomor 4 ini kalau bermain layang-layang harus hati-hati ya, supaya apa? Nah, ya. Itu nomor 4. Nomor 5, naon disebutna tali dina dada jeung buntut lang-layangan teh. Apa nama istilah ya tali yang diikat di tengah-tengah lang-layangan? Nah, kalian tinggal baca aja di sini ya. Itu nomor 5. Jadi istilah tali di tengah-tengah lang-layangan itu apa? Disebut tali apa begitu. Nah, dalam bahasa Sunda. Nah, kalian tinggal lihat di sini ya di teks ini. Yang keenam, naon disebutna kertas nu ditempelkeun dina jangjang lang-layangan. Nah, nomor 6 ini kertas apa yang ditempelkan di lang-layangan? Ya, di layang-layang. Kertas apa? Nah, kalian tinggal baca sajalah di sini. Yang ketujuh, ngarah naon pangna kenur ulah loba tumbuh. Jadi nomor 7 ini kenapa supaya apa? Maaf ya, untuk nomor 7 ini supaya apa? Tali jangan banyak disambung-sambung begitu ya tumbuh ini. Jadi kalau kita bermain layang-layang nih nomor 7 ini kenapa supaya apa? Ya, tali itu nggak disambung-sambung ya, kan ada juga yang disambung-sambung, satu tali sambung lagi, satu tali sambung lagi ya. Tapi dalam bermain layang-layang ini jangan banyak sambungan gitu talinya. Nah, supaya apa? Nah, di sini kalian tinggal baca saja ya, silahkan. Yang ketujuh, yang ke-8 Kernaon gunana benang gelasan. Ya, apa gunanya menggunakan benang ya? Benang gelasan. Gunanya untuk apa? Tuh, kalian tinggal baca saja ya. 9, bakal kumaha lamun gelasan ngerat karena beheung. 9 itu apa dampaknya kalau benang gelasan itu yang tajam ya, benangnya yang suka dimainkan layang-layang ini kena leher. Apa sebabnya? Ya, jadi apa sebabnya kalau benang gelasan kena leher? Nah, itu. 10, naon ari ngarucu? Apa arti ngarucu? Nah, kalian tinggal cari saja di sini ya. Itu saja. Jadi jangan dipersulit lah. Kalian coba belajar latihan pelan-pelan dulu ya. Tuh. Ya, silahkan diisi ya. Setelah diisi kalian fotokan. Ya, boleh di buku catatan ya, ataupun di buku paket ngisinya ya, fotokan, kirim via email ya. Kenapa harus kirim via email Bapak? Ya supaya kalau kalian kirim via WA itu akan berat ya memorinya. Kalau di email kan space-nya lebih banyak ya, jadi tidak berat. Nah, jadi kalian tinggal fotokan, setelah diisi fotokan ya, terus kirim ke email Bapak ini. Baik, itu saja dari Bapak ya. Ada pertanyaan nanti bisa kirim via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.